بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Setelah beliau menjelaskan dalil tentang Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Rasulullah min Al-Quranil Karim dan yang menunjukkan tentang kerasulan beliau adalah ciri-ciri yang disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatul izzah, kasih sayang pada umatnya dari apa yang memberatkan mereka, dan sifatul hirs, bersemangat untuk memberikan hidayah kepada mereka, dan sifatul ra'fah warahmah bil mu'minin. Kemudian setelah itu, setelah seorang meyakini tentang Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan makna dan konsekuensi kita dari persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang persaksian tersebut mengharuskan bagi seorang muslim 4 perkara yang beliau sebutkan di sini. Perkara yang pertama, at-ta'ah. Ta'atuhu fima amara. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa saja yang Rasulullah perintahkan. Karena apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kalian, ajarkan kepada kalian, maka ambillah. Sehingga apa yang menjadi perintah Rasul diharamkan bagi seorang muslim untuk menyelisihinya dan mukhalafah, sebagaimana diharamkan bagi dia mukhalafah terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu di dalam salah satu penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Ay an amrir rasul. Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Dan inilah yang difahami oleh para a'immah, di antaranya Imam Ahmad, ketika beliau melihat sebagian kaum yang mengerti tentang hadis, tentang sanad hadis, tentang kesahihan hadis, lalu kemudian mereka lebih mendahulukan pendapat Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri daripada perkataan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku heran melihat suatu kaum yang mereka mengerti tentang sanad, mereka mengerti tentang kesahihan hadis, lalu mereka lebih mendahulukan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Atadri mal fitnah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Al-fitnatu hiya syirku. La'allahu idza waqa'a fi qalbihi syai'un min az-zagh fayahlik. Idza radda ba'da qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zagh fayahlik. Di saat dia menolak sebahagian dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan di dalam hatinya muncul sesuatu dari penyimpangan yang menyebabkan dia binasa. Maka ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbara, membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam berita-berita yang telah lalu, atau berkenan tentang berita-berita yang akan datang, tentang kejadian makhluk, tentang berita-berita dari Bani Israel, cerita-cerita para nabi dan rasul yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita benarkan dan kita yakini kebenarannya. Tidak ada kesalahan, tidak ada kedustaan sedikit pun. Demikian pula berita-berita yang akan terjadi. Kejadian-kejadian yang akan muncul sebelum hari kiamat. Syaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tentang munculnya Dajjal, munculnya Imamul Mahdi, turunnya Isa alaihi salam, keluarnya binatang yang besar, munculnya kaum Ya'juj dan Ma'juj, dan yang lainnya kita yakini kebenarannya. Masuk akalkah atau tidak masuk akalkah? Sesuai dengan penelitian atau tidak sesuai dengan penelitian? Maka pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun wa sidqun la raiba fih. Oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah
Di dalam Lum'atul I'tiqad beliau mengatakan, wa yajibul iman bikulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sawa'an fima arafnahu aw ghaba anna aw sawa'an fima aqilnahu aw lam na'qil aw sawa'an fima alimnahu aw lam nattali ala haqiqati ma'na na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Wajib kita beriman dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita lihat atau yang akan datang yang belum kita ketahui, masuk akalkah atau tidak masuk akal, kita sudah mengetahui maknanya atau kita belum mengetahui hakikat maknanya. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang muslim adalah menerima, membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis riwayat Tirmidzi yang telah kita sebutkan dahulu, "Uktub fa innahu ma yakhruju min fiyya illa haqqun." Kalau kamu tulis apa saja yang keluar dari Rasulullah, dari mulut Rasulullah, sesungguhnya tidaklah ada yang keluar dari lisanku melainkan itu adalah kebenaran. Kemudian menjauhi, yang ketiga adalah ijtinabu ma'anhu naha wa zajara. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dihardik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilarang? Karena larangan Rasulullah itu sama dengan larangan Allah. Manahahu Rasul fahuwa manahahu Allah. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang kalian darinya, maka berhenti kalian. Jangan lagi kalian melakukannya. Naam. Apa saja. Dan sebagai kesempurnaan tindakan seorang muslim dalam beribadah kepada Allah dan dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam perkara-perkara yang larangannya pun tidak bersifat haram. Walaupun sampai pada tingkat makruh, larangan secara mutlak kita tinggalkan. Selama masih memungkinkan bagi kita untuk meninggalkan, maka kita tinggalkan. An-nahi itu mencakup haram dan makruh. Az-zajr juga demikian, cakup haram dan makruh. Naam. Maka keduanya kita berusaha untuk meninggalkan. Maka oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seorang muslim menyatakan, wah ini kan hanya makruh saja. Maka dia membiasakan diri untuk mengamalkannya. Dia membiasakan diri, menjatuhkan diri padanya. Man aktsara min fi'lil makruhat sayatatarraqu ila fi'lil haram. Barang siapa yang memperbanyak perbuatan makruh, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kita tidak beribadah kecuali berdasarkan apa yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amalan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Amalan apa saja yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak, dan itulah bid'ah. Qala al-allamatu Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna persaksian bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, huwal iqraru bil lisani wal imanu bil qalbi, adalah pernyataan dengan lisan dan mengimani dengan hati, bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi, meyakini di dalam hati dan menyatakan dengan lisan bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Abul Qasim adalah Rasulullah Azza wa Jal ila jami'il khalqi minal jinni wal ins. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah yang diutus kepada seluruh makhluk, bukan saja dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya manusia dan jin. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Wala ibadata lillahi ta'ala illa an tariqil wahyi alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada peribadahan kepada Allah kecuali dengan melalui jalur wahyu. Nah, lewat situlah kita beribadah kepada Allah, melalui wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa wahyu? Al-Quran wahyu yang pertama, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu yang kedua. Itulah cara kita beribadah. Sehingga dalam peribadahan tidak diperbolehkan keluar dari dua pedoman ini. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada hambanya. Liyakuna lil alamina nadhira, agar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Alamul jin wa alamul ins. Seluruhnya beliau sebagai rasul. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah rasul kepada kalian seluruhnya. Dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Sehingga dalam peribadahan apa saja yang hendak dilakukan oleh seorang muslim harus melalui jalur wahyu. Tidaklah kita mengamalkan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji. Tidaklah kita mengamalkannya illa an tariqil wahyi,
kecuali melalui jalur wahyu, tidak melalui jalur perasaan. Di dalam beramal itu tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan. Sistem coba-coba. Kalau memasak mungkin pakai perasaan, ya kan? Campur bawang putih secukupnya, garam, taruh beras apa segala macam. Coba, oh enak. Ya sudah, jadilah resep masakan. Nah, ternyata kalau kelebihan bumbu perasaannya kurang enak, maka kurang pas untuk dijadikan resep masakan. Sistem coba-coba dalam ibadah tidak boleh demikian. Coba gaya takbir seperti ini, Allahu Akbar. Mungkin enak ya, sesuai dengan jurus yang dia pelajari. Kayaknya enak seperti ini. Ini sistem coba-coba, perasaan. Tidak boleh. Coba. Mungkin kalau saya mendahului sholat itu dengan ucapan bismillah dan ta'awudz, mungkin lebih enak rasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi 3 rakaat. Allahu Akbar. Wah, kok rasanya lebih enak ini. Kalau kemarin tanpa basmalah, tanpa ta'awudz, tanpa usolli, kok kurang enak. Kayaknya lebih khusyuk ini, lebih diterima Allah. Loh, dari mana kamu tahu? Naam. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, kita sudah didahului oleh mereka dahulu. Rasulullah sudah mengamalkan, para sahabat sudah mengamalkan. Naam. Ya. Kalau begitu dicoba terus. Coba tambah lagi baca ayat kursi. Mungkin lebih enak lagi perasaanmu sebelum takbir. Oh iya, enak ya. Ya tambah lagi baca surah Al-Baqarah sekalian. Mungkin lebih enak lagi. Kapan sholatnya? Nah, subhanallah. Ini tidak boleh kita jadikan sebagai pedoman dalam amalan-amalan ibadah. Wa muqtada hadhihi syahadati an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbara. Dan keharusan dari persaksian ini yaitu kamu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa saja yang dikhabarkannya. Wa antam tazila amrahu fima amara, dan kamu menaati perintahnya di saat Rasulnya memerintah. Wa antajtaniba ma'anhu naha wa zajara, dan kamu menjauhi apa saja yang dilarang dan dihardik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla ta'budallah illa bima syara'a, dan kamu tidak menyembah kepada Allah kecuali berdasarkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakut tasyri' biyadillah. Hak dalam hal pemberian syariat itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah memberikan wewenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syariat itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah itulah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak mungkin Rasulullah mengajarkan suatu amalan kepada kita tanpa disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muqtada hadhihi syahadah, dan keharusan dari persaksian ini pula alla ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyah. Kamu jangan meyakini bahwa Rasulullah itu mempunyai hak dalam hal rububiyah. Wa tasrifal kaun, dan
merubah-rubah kondisi alam. Jangan kamu meyakini demikian, bahwa Rasulullah itu punya hak di dalam menentukan keadaan alam ini. Sebagian dari ghulatus Syiah yang ekstrim dari kalangan Syiah Rafidah itu meyakini sifat rububiyah pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kalau ada kilat, oh itu cambuk, kilatan cambuk milik Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau ada guntur, oh ini berarti suara Ali bin Abi Thalib yang dalam keadaan marah. Sebab nanti Ali bin Abi Thalib akan turun di akhir zaman dan akan diturunkan pula Abu Bakar dan Umar dan mereka berdua dicambuk. Waliyadzubillah. Naam. Kadzabun asyir. Dusta mereka. Nah, sedangkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh meyakini demikian, apalagi kepada seorang dari aulia Allah. Nah, ini dilakukan oleh sebagian sufi, meyakini bahwa Allah yang menentukan takdir, meyakini bahwa sebagian dari keadaan dan kondisi alam ini diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au haqqan fil ibadah, ataukah meyakini bahwa Rasulullah punya hak untuk diibadahi. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'bad. Bahkan Rasulullah itu hanya seorang hamba yang tidak boleh disembah. Wa rasulun la yukazzab. Beliau adalah rasul yang tidak boleh didustakan. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan naf'i awid dur illa ma sya Allah. Dan dia tidak memiliki bagi dirinya dan selainnya sedikit pun berupa manfaat ataukah kemudaratan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Kama qala Allah Ta'ala, Qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian saya mempunyai gudang-gudang ilmu ghaib yang itu merupakan milik Allah. Saya tidak mempunyai ilmu ghaib dan saya tidak mengatakan pada kalian saya adalah seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita, apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, semata-mata wahyu yang diwahyukan oleh Allah padanya. Nah, dengan melalui berbagai macam jalur. Apakah secara langsung, ataukah melalui Jibril, ataukah melalui mimpi. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Fahuwa 'abdun ma'murun yattabi'u ma umira bih. Maka beliau adalah hamba yang diperintah mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Katakan sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian kemudaratan dan tidak pula memiliki rasyada. Tidak bisa memberikan petunjuk bimbingan. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Wah, innal ikhwah. Abu Usama, khuruj.
Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakanlah, sesungguhnya tidak ada yang memberikan perlindungan kepadaku seorang pun dari Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Dan saya tidak mendapati dari selain Allah itu ada multahada. Ay muntasara. Tempat untuk meminta pertolongan. Hanya kepada Allah. Kalau ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Nah di saat kita hendak meminta pertolongan, kenapa minta tolong pada yang lain? Dari orang-orang mati, orang-orang saleh, dari kalangan makhluk jin dan para nabi kah? Kenapa? Walan ajda min dunihi multahada. Saya tidak mendapati dari selain Allah yang memberikan pertolongan. Ini menunjukkan bahwa semata-mata yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah aku tidak memiliki pada diriku manfaat dan tidak pula kemudaratan. Hendaklah kalian kaum muslimin baca ayat-ayat Allah ini. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengucapkan kalimat ini. Bahwa Rasulullah tidak memiliki manfaat dan mudarat sedikit pun. Ya Fatimah bintu Muhammad. Ya Fatimah binta Rasulillah. Salini min mali masyiti la ugni anki minallahi syai'an, kata Rasulullah. Wahai Fatimah anaknya Rasulullah, minta hartaku yang kamu inginkan. Aku tidak bisa memberikan manfaat pada kalian sedikit pun. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Kalau sekiranya aku mengetahui ilmu gaib, tentunya aku semakin memperbanyak untuk berbuat baik. Dan saya tidak pernah disentuh kejelekan. Kalau Rasulullah mengetahui ilmu gaib. Ternyata Rasulullah, beliau tertimpa kejelekan apa enggak? Menimpa kepada beliau kejelekan. Contohnya ya. Apa? Naam. Beliau makan racun. Yang dihadiahkan, yang diberikan dari orang Yahudi. Seorang wanita Yahud. Apa lagi? Nah tombak ya, ini giginya pecah, patah. Rubaiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah SAW terkena sihir oleh Labid, seorang Yahudi, sehingga diruqyah oleh Rasulullah SAW. Mada aidan ya ikhwan? Abdul Majid. Tai unta. Naam. Masya Allah. Naam. Siapa lagi? Mada? Malakum ya ikhwan? Naam. Lempar dari Taif. Mada ya ikhwan? Mada aidan? Arsyad. Fudail.
Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sendal beliau ada najis sedang sholat. Naam. Ya tentunya kalau beliau tahu, ya tidak akan beliau pakai sendal beliau dan tidak akan masuk masjid dalam keadaan ada najis pada sendal beliau. Dan banyak lagi contoh yang lain yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masahussu. Beliau ditimpa kejelekan. Nah, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku ini bukanlah melainkan aku memberi kabar gembira dan memberi peringatan bagi kaum yang mukminin. Nah, ya. Wa bihadza ta'lamu annahu la yastahiqul ibadata la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kamu pun mengetahui bahwa tidak berhak dalam peribadan itu tidaklah Rasulullah wala man dunahu minal makhlukin, tidak pula selainnya dari kalangan makhluk. Wa annal ibadata laysat illa lillahi ta'ala wahdah, dan bahwa ibadah itu tidaklah ditujukan kecuali hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna haqqahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa haknya Rasulullah SAW itu antunazzilahul manzilatallati anzalahullahu ta'ala iyyaha, yaitu kamu cukup mendudukkan Rasulullah SAW pada kedudukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kedudukan kepada beliau. Cukup. Jangan kamu angkat kedudukan itu lebih dari kedudukan dia sebagai Rasul, dan jangan kamu rendahkan kedudukannya. Kamu dudukkan, kamu letakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada manzilah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Siapa beliau? Wa huwa annahu Abdullah. Yakini dia adalah hamba Allah seperti kita. Ya'kul wa yashrab wa yaqdi hajatahu wa yanam wa yamrad. Beliau sakit, beliau makan, beliau minum, beliau berjalan, naam, beliau berdagang, beliau mengembala. Manusia. Ya, maka jangan kamu angkat dari sifat dia di atas manusia. Wa rasuluhu, dan juga dia adalah rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kamu rendahkan dia dari kedudukannya sebagai rasul. Salawatullah wa salamu alaihi. Baik, ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.